Ini Pak Prabowo, kalau Anda dihalangi oleh kelompok-kelompok strategi, jangan lupa Anda punya cadangan kekuasaan kok. Rakyat, gitu loh. Termasuk kelompok kritis itu ya? Kelompok kritis, semua itu. Kalau ini tidak bisa dikembalikan, kita revolusi. Ya, ini waktunya sudah sangat terlambat menurut saya. Karena kita ini menghadapi pada global, ekonomi global politik yang tidak mudah. Kalau kita lemah, ya, diplomasi kita juga nggak jalan. Dan posisi kita juga tidak pernah diperhitungkan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa saatnya Pak Prabowo melakukan revolusi penguasaan sumber daya alam? Saya sangat menginginkan itu terjadi. Saya melihat kemarin diplomasi Pak Prabowo ya ke Amerika, ke beberapa negara itu luar biasa. Saya semangat sekali. Mestinya kepala negara itu harus confident dan dia harus menunjukkan gitu bahwa Indonesia adalah negara besar. Walaupun ekonominya sedang tidak baik, tapi ya dia secara psikologi menunjukkan dia sangat confident itu. Mestinya begitu. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Just Talk, Justice Talk Show, bincang keadilan, ekonomi, politik, dan hukum dalam perkembangan perspektif politik di Indonesia. Pemirsa, pada satu pekan terakhir ini viral video dari Haidar Alwi Institute yang mengungkapkan betapa kayanya sumber daya alam Indonesia jika mampu dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, potensinya sebesar 1,8 juta triliun. Itu artinya kalau betul-betul dilakukan sebagaimana yang digagas oleh Haidar Alwi, selain mampu menutupi belitan jeratan hutang yang menimpa Indonesia, yang harus dibayar mulai di sepanjang periode pemerintahan Prabowo ini akan segera lunas. Ini cukup menarik untuk kita bahas. Saat ini kita sudah bersama dengan Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar, pakar ilmu politik kita dari Universitas Nasional. Pak TB, ini cukup menarik, walaupun gagasan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ya, bahkan founding father kita sudah mengingatkan bahwa seluruh kekayaan alam ini dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bang TB melihatnya seperti apa ini? Ya, Bung Hadi, saya kira kita harus menyambut diskurs ini dan bahkan ini akan kita suarakan terus agar apa yang sudah dirumuskan oleh founding fathers itu betul-betul bisa diwujudkan. Kan kalau kita pinjam istilah ahli ekonom, bahwa ekonomi kita adalah ekonomi konstitusi. Ini artinya pengaturan ekonomi termasuk juga pemanfaatan kekayaan alam itu berdasarkan konstitusi. Dan itu sudah sangat jelas digariskan di dalam konstitusi. Paling tidak ada 3 pelaku ya ekonomi konstitusi itu adalah yang pertama adalah BUMN, yang kedua adalah swasta, yang ketiga adalah koperasi. Menurut hemat saya ini luar biasa cerdasnya founding fathers kita. Jadi visi dari founding fathers itu dia mampu menjangkau tantangan yang ke depan gitu. Nah, Bung Hadi, kita teringat ya, misalkan dulu Malaysia Petronas itu belajar ke Pertamina. Pertamina waktu itu wah luar biasa ya jaya-jayanya. Dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pertamina juga sangat baik ya. Jadi mereka belajar sebagian, engineer mereka juga belajar ke ITB ya. Jadi posisi kita luar biasa.
Lalu kita yang sangat sedih ya ketika oleh reformasi banyak BUMN kita yang kemudian juga dijual dengan alasan privatisasi, liberalisasi, macam-macam lah. Tapi sebenarnya itu kan menunjukkan bahwa kita gagal untuk mengelola ya sumber daya alam, juga sekaligus bagaimana mengembangkan bisnis perusahaan negara ya sekaligus. Nah sekarang kita sudah juga melihat bahwa kekayaan Indonesia yang tidak dikelola dengan baik ya sekarang kan sudah kelihatan. Tadi siapa? Haidar Alwi sudah menghitung. Bahkan sebelumnya Faisal Basri almarhum itu berulang-ulang ya hitung betapa kekayaan alam kita tidak dinikmati oleh bangsa kita karena beberapa hal ya. Nah justru yang sangat memprihatinkan, kenapa sekarang pengelolaan sumber daya alam itu seperti tidak terarah. Jadi dibiarkan, apakah itu dilakukan oleh swasta yang besar-besar itu maupun kerjasama dengan negara lain, ya, juga para pelaku-pelaku tambang misalkan emas, batu bara yang juga sangat centang-perenang. Kekayaan alam itu tidak, kalau menurut Faisal Basri, kalau kasusnya nikel itu cuma berapa ya? Saya lupa angka-angkanya ya. Sangat kecil sekali, tidak sampai 10%. Belum lagi pajak ekspor itu juga tidak masuk gitu. Ya kita kalau lihat itu terheran-heran gitu. Belum lagi kerusakan lingkungan ya yang sangat luar biasa, dan itu tidak bisa direcovery dalam waktu yang singkat. Jadi intinya bahwa dari temuan Bung Haidar itu sudah saatnya pengelolaan kekayaan alam ini dikembalikan pada negara. Nah sekaligus kita ingin lihat bagaimana Republik Indonesia ini, NKRI ini, meletakkan kembali politik negara, termasuk juga bagaimana mengatur sumber kekayaan negara. Nah ini saya kira dengan pemerintahan Pak Prabowo, apakah itu bisa diwujudkan? Jadi kalau kita baca bukunya Paradoks Indonesia, itu salah satu ya, Paradoks Indonesia. Jadi negara yang sangat kaya, tetapi kekayaan itu tidak dinikmati oleh rakyatnya. Itu paradoks. Nah sekarang bagaimana paradoks itu? Pak Prabowo itu harus membuka jalan. Jangan lagi membiarkan kekuatan oligarki ini sebagai kekuatan, maaf kalau saya katakan ini bentuk lain dari kolonialisme. Ya, itu jangan lagi dibiarkan secara bebas. Kita tidak anti. Karena di dalam konstitusi itu kan sudah dikasih porsi bahwa swasta itu juga dikasih perannya untuk memajukan perekonomian nasional ya. Nah, jadi kita tidak anti. Yang kita anti oligarki ini adalah bahwa mereka ingin menguasai ya dengan satu cara pandang yang sangat serakah. Nah, jadi apa bedanya dengan kolonial ya? Nah, itu yang kita tidak setuju. Faktanya ini juga sudah disuarakan oleh kelompok-kelompok kritis jauh sebelumnya. Misalnya 13 tahun yang lalu dirilis buku yang ditulis oleh Hatta Taliwang dan Salamuddin Daeng. Tajuknya Indonesiaku Tergadai. Faktanya sumber daya alam kita itu dikuasai asing. Bercokol korporasi-korporasi asing yang menguasai sumber-sumber daya alam ini. Ini kan tidak mudah juga kalau itu sudah disuarakan 13 tahun yang lalu. Itu artinya di zaman Pak SBY sebelum Pak Jokowi berkuasa, ya kan? Ini kan tidak mudah juga. Bahkan dilanjut kemudian muncul buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto yang sekarang ini jadi presiden. Nah, ini kan perlu langkah-langkah yang sangat radikal untuk merubah situasi penguasaan sumber daya alam ini. Menurut Anda mungkin nggak ini dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini?
Ya, kalau kita kembali lagi ya, menggunakan pendekatan ekonomi politik sangat mungkin. Kenapa tidak? Karena kita sudah tahu bahwa sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa antara kekuasaan ya, kelompok-kelompok penguasa ini itu tidak hanya sebatas interestnya pada posisi jabatan, tetapi juga mereka menguasai sumber-sumber ekonomi. Ya, jadi berkelindannya antara penguasaan sumber ekonomi dan juga kekuasaan ini dia sudah satu ya. Nah, ya sama juga susahnya waktu Faisal Basri menyelesaikan Petral misalnya. Nah, kita sudah tahu juga siapa pemainnya gitu. Dan harga minyak Indonesia sekarang itu paling termalu dibandingkan dengan ASEAN, Malaysia jauh gitu ya. Jadi ini kontradiksi dari paradok-paradok yang sebenarnya miris gitu ya. Nah, kalau ditanya apa mungkin, sangat mungkin gitu. Dan saya pikir rakyat akan mendukung. Hanya saja kita lihat tidak ada para pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan satu terobosan, satu upaya-upaya quote-unquote yang radikal untuk mengembalikan kepada spirit Undang-Undang Dasar 45 gitu. Makanya sekarang muncul lagi semangat kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu dalam rangka juga mengembalikan ya, politik negara dalam pengelolaan sumber daya alam, kekayaan alam gitu. Jadi bukan sekedar secara formal kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Oh tidak. Tapi substansinya itu. Substansinya ya juga dalam soal ekonomi ya, penguasaan ekonomi, pengaturan ekonomi. Nah, yang singkatan tadi pendekatan ekonomi sepanjang para penguasa tidak memiliki interest ya pada sumber-sumber ekonomi yang merugikan negara, saya kira bisa dilakukan. Nah, di sini saya kira Pak Prabowo kembali lagi diuji. Apakah Pak Prabowo dengan pidato-pidatonya itu bisa nggak konsisten gitu? Ini rakyat sudah menunggu. Bahkan ya udah, mungkin Pak Prabowo punya cara sendiri ya di dalam menyelesaikan, memang tidak mudah. Tetapi dalam batas waktu tertentu, jika tidak ada signal apa yang dipidatokan, dan itu juga menjadi harapan bangsa ini, ya kemudian bagaimana kenyataannya, saya kira itu tidak bisa dibiarkan. Warning kelompok-kelompok kritis kepada pemerintah seputar pemanfaatan sumber daya alam ini kan itu sudah lama berlangsung. Bahkan jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Ya kan? Menurut Anda, kelompok-kelompok kritis ini perlukah diundang Pak Prabowo misalnya untuk ya sudah, jangan cuma kritik-kritik aja. Ayo kita rumuskan misalnya seperti itu. Perlu nggak Pak Prabowo? Oh, sangat perlu, sangat perlu. Jadi sebenarnya ya, kelompok-kelompok kritis ini kan dia bisa memainkan dua fungsi ya sekaligus. Satu, dia melakukan kritik atau sikap oposisi, tapi dalam waktu bersamaan dia juga bisa memberikan dukungan jika ya apa yang dikritisi, apa yang dikehendaki di dalam perbaikan kebijakan ini itu juga bisa berbalik atau mengarah bahwa mereka tidak hanya mengkritik, tapi mereka juga bisa memberikan dukungan jika ya Pak Prabowo itu membuka pintu. Saya kira lebih bagus ya daripada kritik di luar, kemudian katakanlah sampai ada demonstrasi, kemudian gaduh gitu, menghabiskan stamina ya, menghabiskan stamina kita semua. Kenapa tidak gitu loh? Yang penting kan patokannya itu kan pada konstitusi 1945 itu salurannya ya, koridornya gitu loh. Kenapa tidak gitu loh? Justru Pak Prabowo itu harus mengambil kesempatan ini untuk menarik dukungan juga kelompok-kelompok kritis agar apa yang dipidatukan, apa yang dia tulis dalam buku Indonesia Paradoks itu bisa diwujudkan gitu. Karena tanpa ada dukungan politik terutama di luar pemerintahan, itu juga saya kira dia tidak begitu kuat, karena gurita ekonomi politik ini ya di dalam lingkaran kekuasaan ekonomi itu luar biasa memang.
Ya, tidak mudah juga gitu, karena ini cengkramannya sudah begitu kuat. Tetapi kalau ini tidak bisa diselesaikan, saya kira nanti ada titik tertentu, ya saya nggak tahu, ya bahwa orang tidak punya alternatif lagi, menempuh jalur-jalur konstitusional tidak bisa, ya kan? Ya kenapa tidak? Pada jalur revolusioner. Saya cenderung seperti itu. Kalau usaha-usaha rakyat untuk kembalikan pada semangat konstitusi melalui jalur-jalur konvensional tidak bisa, mengapa tidak? Ya, kita bisa juga menggunakan cara revolusioner untuk kembalikan pada prinsip-prinsip di dalam Konstitusi 45. Karena dulu konstitusi dibuat itu adalah dalam rangka untuk antitesis terhadap cengkraman ekonomi kolonial. Pasal 33 itu kan semangatnya kan itu. Termasuk juga perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi menjadi BUMN, semangatnya kan itu juga. Bahwa selama kolonial itu mereka jarah minyak, mereka jarah hasil tambang, mereka perdagangan segala macam itu kan luar biasa itu. Kekayaan yang disedot oleh kolonial. Nah sekarang, pada masa yang sudah hebat, ya demikian, masa-masa lebih buruk dari masa kolonial. Satu lagi Bung Hadi, kalau ini bisa dikembalikan kepada BUMN atau kepada negara, saya kira ada dampak yang strategis. Apa? Akan munculnya ya studi-studi atau program studi yang bisa mengembangkan riset ahli, yaitu berapa tahun itu. Apalagi para ahli mengatakan cadangan emas kita luar biasa. Belum lagi uranium dan yang lain-lain ya. Kalau ini bisa dikembalikan, artinya itu juga akan memajukan dunia pendidikan, dunia riset kita gitu loh. Jadi tidak menimbulkan kefrustasian anak-anak bangsa ini selesai S1 ahli pertambangan, ahli perminyakan, ahli segala macam. Begitu mereka mau cari lamaran kerja, karena ini perusahaan asing. Mereka bekerja untuk kepentingan asing. Ya? Tidak hanya kepentingan asing, tidak dianggap. Mereka seperti buruh. Bahkan perlakuan, misalkan dari segi upah atau income jauh, pada kemampuannya ya, malah pekerja asing di bawah. Saya banyak cerita-cerita itu. Tidak lebih hebat tenaga-tenaga asing yang dari luar itu dengan kemampuan para expert yang kita miliki. Jadi sangat strategis ya kalau Pak Prabowo sangat strategis langkah politik negara dengan coba mengajak merangkul para kelompok-kelompok kritis ini. Ya, itu sangat menguntungkan sekali lagi supaya kita keluar dari pikiran yang terkungkung. Ya. Artinya apa? Kekurangan fiskal, kekurangan dana untuk pembangunan, solusinya sederhana, ngutang. Utang lagi. Padahal kekayaan Indonesia itu luar biasanya. Sangat luar biasa itu. Jadi kita lihat sepertinya di dalam perkembangan pemerintahan kita itu tidak ada sesuatu yang hebat gitu ya, sesuatu terobosan-terobosan. Kalau cuman hutang kembali hutang, dan kemudian membebani rakyat, dan kemudian juga hasil kekayaan alwi keruk habis, lalu apa masa depan bagi generasi yang akan datang gitu? Itu pertanyaannya itu. Itu kan hak mereka untuk berapa puluh ratus tahun yang akan datang. Tapi kalau kekayaan itu bisa dikelola dengan sebaik rupa sehingga hasil maksimalnya bisa mensejahterakan rakyat, kemudian yang lebih penting lagi adalah memajukan sehingga kita menjadi negara tidak hanya mengandalkan pada komoditi ya, tapi juga sekaligus dari barang setengah jadi kemudian meningkat bisa menjadi negara industri gitu. Dan Bung Hadi, ini perlu catatan ini. Cadangan emas itu berarti kalau itu bisa kita kelola, negara kita kelola, berapa nilai tukar ya dunia. Lama-lama nih dolar kan habis nih, rontok nih. Sekarang kan patokannya kan emas dan emas naik terus. Kalau itu bisa dikondisi, posisi Indonesia itu juga akan naik, akan menentukan di dalam soal nilai tukar. Di samping tadi ya, pada dampak
secara ekonomi, industri dan seterusnya, juga perdagangan gitu. Jadi ini sangat strategis. Sekali lagi, Pak Prabowo harus, momentum ini harus digunakan untuk mengembalikan kepada konstitusi gitu. Kembali sumber daya alam dikuasai oleh negara ya. Kembali sumber daya alam dikelola oleh negara ya, melalui BUMN. Nah, tadi sangat mungkin melakukan langkah-langkah politik negara Pak Prabowo itu terhadap kelompok-kelompok kritis. Di sisi lain, kalau Anda melihat kelompok-kelompok kritis ini mau nggak kira-kira? Ya harus mau lah. Kalau nggak mau apa jalannya? Ya di tengah-tengah masyarakat kita yang partisipasi politiknya masih rendah. Kalau rakyat ini kritis, ya tingkat pendidikan tinggi, itu penguasa udah tumbang dari kemarin tuh. Kalau cara-cara mengelola pemerintahan yang sangat buruk ya, yang kemarin udah ditumbangkan itu. Nah, jadi saya kira mau nggak mau kelompok-kelompok kritis juga harus menggunakan peluang itu untuk meyakinkan Presiden sebagai pengambil keputusan agar spirit kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kemudian meletakkan kembali politik negara dalam pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan Indonesia itu pada relnya gitu. Karena kelompok kritis ini kan bukan bersikap kritik untuk sekedar mengkritik ya, tapi harus kritik untuk memperbaiki apa yang dikritiknya itu. Iya, kritik itu kan satu pilihan. Bagaimana mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, kebijakan pemerintah yang lebih rasional, yang lebih adil. Kan intinya itu, lebih rasional dan lebih adil. Itu intinya kritik. Kan itu kritik membangun gitu loh. Nah, ini saya kira momentum yang sangat bagus. Saya sangat setuju kepada kelompok-kelompok kritis, kepada teman-teman, para aktivis. Saya kira inilah momennya untuk kita bersama-sama mengembalikan semangat ekonomi konstitusi. Saya kira sudah banyak itu. Kalau menurut Anda, kelompok-kelompok kritis ini punya trust nggak dengan Presiden Prabowo ini? Ya, kita harus punya trust lah. Kan belum ketemu. Bagaimana mungkin kita bisa ada trust atau tidak? Walaupun kita lihat ada ambivalen. Ya, kalau saya punya catatan sendiri, saya tidak mau terlalu dini. Ambivalensi Prabowo, saya melihat itu dalam kondisi yang tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Ya, kekuasaan ini, lingkaran kekuasaan ini sudah sedemikian kuatnya mereka mencekram, bahkan pakai mengancam. Kalau Prabowo tidak mengikuti arahan atau kepentingan mereka, itu Indonesia bisa dibangkrutkan. Kalau saya jadi presiden, ditantang balik. Ya, karena ingat Bung Hadi, presiden itu, sistem presidensial itu, kalau dia tidak mendapat support, dukungan politik dari parlemen, partai politik, presiden itu bisa menggunakan dukungan dari rakyat. Ini belum terjadi. Ini Pak Prabowo, kalau Anda dihalangi oleh kelompok-kelompok strategi, jangan lupa Anda punya cadangan kekuasaan kok. Rakyat. Gitu loh. Termasuk kelompok kritis itu ya? Kelompok kritis. Kalau ini tidak bisa dikembalikan, kita revolusi. Ya, ini waktunya sudah sangat terlambat menurut saya. Karena kita ini menghadapi pada global ekonomi, global politik yang tidak mudah. Kalau kita lemah, ya, diplomasi kita juga nggak jalan. Dan posisi kita juga tidak pernah diperhitungkan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa saatnya Pak Prabowo melakukan revolusi penguasaan sumber daya alam? Saya sangat menginginkan itu terjadi. Saya melihat kemarin diplomasi Pak Prabowo ya ke Amerika, ke beberapa negara itu luar biasa. Saya semangat sekali. Mestinya kepala negara itu harus confident dan dia harus menunjukkan gitu bahwa Indonesia adalah negara besar. Walaupun ekonominya sedang tidak baik, tapi ya dia secara psikologi menunjukkan dia sangat confident itu. Mestinya begitu. Baik, Pak TB, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda setuju, Pak Presiden sebaiknya memimpin revolusi penguasaan kembali sumber-sumber daya alam Indonesia, kira-kira dari mana mulai?
Ya, yang pertama, kampus itu kan tidak pernah disentuh. Ini pemerintah itu dia kan nggak confidence, tidak percaya diri. Yang kedua juga tidak mau mengajak ke depan kampus karena mungkin dia juga nggak mau dikontrol. Nah, semestinya masyarakat kampus itu adalah kelompok yang sangat strategis untuk mengajak, mendukung untuk mengembalikan ya politik negara ini dalam pengelolaan kekayaan alam gitu. Yang kedua yang kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat, partai-partai ini, maaf, itu adalah kekuatan semu. Tetapi kalau Pak Prabowo itu bisa memberikan satu keyakinan dan menyahuti apa yang menjadi amanat penderitaan rakyat, rakyat pasti berpihak kepada Pak Prabowo. Saya yakin itu. Daripada partai politik. Ya kan, dukungan para elit partai itu kan semu sebenarnya, karena mereka ada masalah. Nah, itu tidak real. Menurut saya, tidak real. Ya, jadi Pak Prabowo, saya kira, sekali lagi saya katakan, cadangan sumber dukungan politik Anda masih besar. Ya, jadi Anda bisa menggunakan kekuasaan atau dukungan dari rakyat. Baik, ATB, kita nantikan saja apakah Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah revolusioner untuk menghentikan paradoks Indonesia. Mudah-mudahan ini mendapatkan dukungan luas masyarakat dan Pak Prabowo sebagai presiden semakin confident. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerdaskan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.